yang rupanya cukup beken sewaktu 2 tahun 3 tahun, terutama semenjak COVID gitu ya, di generasi muda Tiongkok. Jadi pada mulanya itu yang terkenal namanya Tang Ping. Tang Ping itu artinya lying flat kalau bahasa Inggrisnya, lying flat, betul berbaring, benar-benar baringan rata sama tanah. Maksudnya apa? Ini tuh rupanya menunjukkan semacam sikap perlawanan generasi muda Tiongkok yang tidak mau kerja, istilah gitu. Tidak mau kerja susah amat gitu ya. Mereka nggak mau repot-repot kerja. Mereka merasa kerja itu terlalu melelahkan, kerja itu sangat memakan, terutama kesehatan mental mereka. Mereka nggak bisa bahagia. So mereka bilang, kami nggak mau kerja capek-capek, kami mau tangping. Gitu. Tapi setelah pandemi muncul istilah baru namanya pailan. Ya, pailan ini bukan cuma baringan, lebih buruk lagi, yaitu artinya let it rot, ya, artinya membusuk. Jadi mereka tuh benar-benar sengaja memilih untuk istilahnya nggak mau memperbaiki hidup mereka. Ya udah gini aja, gitu. Ya ada beberapa dokumenter wawancara generasi muda di Tiongkok itu ada yang mengaku bahwa kalau bos suruh saya kerja, gitu. Gimana cara dia menghidupi pailan ini? Dia aktif mengatakan bahwa dia sengaja bahwa saya emang mau pailan gitu. Saya mau membusuk aja gitu katanya. Cara dia mempraktekkan pailan ini adalah contohnya misalkan kalau disuruh kerja sama bosnya, dia akan bilang gini, ada orang lain nggak yang bisa kerjain ini? Ya, ya. Di di Suritex ini ada yang berani begitu sama bosnya, misalnya. Kalau bosnya suruh kerja, nih kerjain. Ada yang lain nggak sih bos yang bisa kerjain ini? Gitu. Atau kalau nggak ada lagi, dia akan mengulur waktu sekian lama untuk mengerjakan itu. Baru kalau benar-benar nggak bisa mengelak, baru dia kerjain. Gitu. Dia benar-benar orang-orang ini benar tidak mau bekerja yang maksimal. Mereka secara sukarela katanya mundur dari pengejaran tujuan hidup mereka dan mereka benar tidak mau melawan sama sekali, tidak mau berjuang sama sekali. Nah, emang ada yang banyak lalu menyalahkan ini, menyalahkan itu, ini penyebabnya, itu penyebabnya. Tapi memang ini menunjukkan paling tidak bahwa iya kita punya masalah sama pekerjaan. Bekerja bukan sesuatu yang bagi kita kayak 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 ciong gitu ya, kayak kayak selalu ribut sama namanya pekerjaan. Ditambah lagi kemudian kita bekerja terasa berat dan kadang juga nggak menghasilkan, tuntutan zaman semakin tinggi, bikin frustrasi. Nah orang Kristen harus bagaimana? Oke, nah saya kasih beberapa poin hari ini. Yang pertama, yang perlu kita ingat adalah bekerja adalah pemberian Tuhan yang baik sebenarnya. Oh gitu ya? Bukannya pekerjaan itu adalah kutukan. Ya, karena ada banyak orang bilang bekerja itu kayak dikutuk. Katanya. Seharusnya kita tuh kalau hidup kita tuh baik-baik aja, kita nggak perlu kerja sama sekali. Kita bakal happy-happy sepanjang hari gitu ya. Dan jujur aja, kita mungkin di sini juga banyak yang mengharapkan bisa pensiun dini gitu. Ya orang kalau udah gitu tujuannya mau pensiun dini. Ya, pengen buru-buru berhenti kerja. Makmur secepat mungkin, berhenti bekerja secepat mungkin. Tapi sebenarnya bekerja adalah pemberian Tuhan yang baik. Itu bukan hukuman, itu bukan kutukan. Ya, ayat pertama dari Alkitab itu berkata soal bekerja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum ada manusia, Tuhan itu bekerja, gitu ya. Jadi bekerja bukan sesuatu yang jelek, Tuhan saja mengerjakannya, gitu ya. Pada mulanya bekerja adalah sesuatu yang baik yang bersumber dari Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Nah, lalu kita eh, lanjutkan bacaan kita di bawah-bawahnya di Kejadian 1 ayat 27-28 misalkan. Di situ bagaimana Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Lalu apa? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi waktu manusia diciptakan, Tuhan kasih tugas, amanat, mandat ya, tanggung jawab, kerjaan. Taklukkanlah bumi, berkuasalah. Dan berkuasa itu kita jangan cuma mikir cuma duduk-duduk di atas tahta lu ketawa-ketawa minum anggur gitu ya. Enggak. Berkuasa itu bicara soal rule, mengatur, bekerja intinya, mengorganisasikan ya, mengadministrasikan juga bahkan termasuk. Jadi jangan pandang remeh kerjaan admin ya. Jika ada yang dapat jadi admin di sini, wah Anda mengerjakan sesuatu yang nenek moyang Anda juga kerjakan ya, mengatur segala sesuatunya supaya rapi.
Di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan bahkan diartikan sebagai membuat lebih bagus. Kebayang? Tuhan bikin sesuatu yang bagus, dunia dan Taman Eden, dia taruh manusia di dalamnya. Lalu Tuhan seolah bilang kayak gini, bikin lebih bagus lagi. Wow, berarti kita punya punya pekerjaan besar yang Tuhan kasih kepercayaan kepada kita dan memelihara, ya, maintain, gitu ya. Ya jangan cuma bisa bikin tapi pelihara juga gitu. Diperintahkan seperti itu. Jadi pada mulanya bekerja adalah bagian hidup sebagai manusia. Manusia baru bisa berfungsi sebagai layaknya manusia ketika dia bisa bekerja. Nah, soal pekerjaannya apa emang kita nggak bahas, ya. Tapi bahwa bekerja itu di bagian dari bagian dari kemanusiaan kita. Nah, tapi fakta nomor dua adalah pekerjaan menjadi berat karena dosa. Ya, kalau emang pada awalnya pekerjaan itu menyenangkan, bagus, dan segalanya baik, kenapa nggak enak? Kenapa hari ini saya pengen pulang justru ya? Siang-siang gini saya pengen buru-buru pulang, pengen tidur, pengen baringan, ya, pengen tangping. Ya, saya pengen tidur, saya ngantuk, saya bosan, saya capek, kerjaannya berat. Why? Kenapa ya? Karena pada mulanya begini. Jadi waktu manusia diperintahkan Tuhan menjaga Taman Eden dan sebagainya, tapi kemudian mereka dikasih perintah, lalu mereka melanggar itu. Mereka jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Saudara boleh catat juga lihat ini, yang terkutuk bukan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bukan kutukan. Yang terkutuk itu tanah. Berarti yang kita kerjakan ini yang akhirnya lalu hasilnya tuh nggak muncul. Kenapa? Dengan bersusah payah katanya engkau akan mencari rezekimu. Dulu kerja nggak? Kerja dulu. Cuma nggak usah susah payah. Dapat rezeki. Sekarang karena dosa, kita kudu bersusah payah. Kalau mau cari rezeki. Dari tanah ke seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil. Bahwa engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi apapun yang kita kerjakan, hasilnya bisa jadi nggak seperti yang kita harapkan. Kita pengen gandum, pengen pengen tanaman-tanaman bisa dimakan, yang muncul malah semak duri dan rumput duri. Jadi kalau hari-hari ini kita bekerja, kita udah berikan yang terbaik, ternyata hasilnya tidak juga menjadi jaminan di hasil yang bagus nggak jadi jaminan. Ya, kita lihat buah dosa itu masih ada sampai hari ini. Dan ini sebenarnya alasan yang bagus untuk kita benar-benar hidup membenci dosa. Ya, kita bukan hidup bersenang-senang dalam dosa, kita membenci dosa karena dosa lah. Makanya semua kesusahan ini muncul. Gitu. Nah ini juga kesusahan ini lalu digemakan lagi oleh seorang raja yang bijaksana namanya Salomo. Dalam satu kitab yang dia tulis, yang lalu Tuhan masukkan dalam kitab suci kita hari ini, yaitu Pengkhotbah, Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 3, lalu loncat ke ayat 8 saya ambil. Dia berkata sebagai berikut. Ini perkataan pengkhotbah Salomo ya, anak Daud, Raja Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu, iya. Termasuk pekerjaan, iya. Termasuk segala sesuatunya, iya. Adalah sia-sia. Ini menurut si pengkhotbah ini, menurut si Salomo ini. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Mau ngapain sih? Dia bilang gitu. Mau ngapain sih semua kesusahan ini? Dapat apa kita? Sia-sia. Lalu ayat 8 memang segala sesuatu menjemukan. Bapak Ibu Saudara bosan bekerja? Bosan dengan masalah yang itu-itu aja? Bangun bangun jam 5 pagi, pulang jam 5 sore atau jam 6 sore sampai rumah 12 jam kita di jalan segala itu. Dan kayaknya itu kita kerjakan dari Senin sampai Jumat. Sabtu pun kita lalui dengan terburu-buru. Hari Minggu kita udah stres lagi karena mau Senin lagi. Segala sesuatu menjemukan. Ya, itu kata Salomo. Dosa mengakibatkan pekerjaan jadi tidak menghasilkan, melelahkan, membosankan, dan dapat terasa sia-sia. Pekerjaan yang seharusnya baik, seharusnya mendatangkan hasil, tapi dosa yang merusakkannya. Nah, itu tadi saya baik lagi. Kalau kita pun mengerti ini, ya, saya berharap kita semakin hari juga, mari kita semakin hari semakin benci sama namanya bikin dosa. Untuk nggak mau lagi bikin dosa. Untuk melihat bahwa betapa besar kerusakan yang dosa buat. Kita memang tidak akan sempurna di dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita lihat bahwa dosa menghancurkan segala sesuatunya, kita
belajar untuk mencintai kekudusan Tuhan dan membenci dosa. Wah, kita nggak mau mengerjakan sesuatu di luar kehendak Tuhan, karena itu dosa, dan dosa selalu mendatangkan penderitaan dan kesusahan. Ya. Nah, tetapi ada kabar baik. Bekerja di dalam Tuhan itu membuahkan sukacita. Jadi tenang ya, bilang, oh repot ya, susah ya, ya udahlah, resign aja. Tadu jangan resign dulu ya. Jangan buru-buru cabut ya, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga ini kita dapat kabar baik. Bekerja di dalam Tuhan itu membuahkan sukacita. Nah, masih di pengkhotbah ya, di kitab yang sama yang kalau kita baca itu isinya sebenarnya suram ya. Itu kritikan atau pikiran kritis seorang raja yang bijaksana melihat seluruh kehidupan, dan dia ya kesimpulannya bilang semua sia-sia. Tapi dia juga menyelipkan penghiburan dalam tulisan-tulisan, satu pengharapan, pengharapan yang kalau kita miss ini, ya, dan banyak orang yang miss ini, yang kehilangan ini, yang kelewatan ini, mereka akhirnya kecewa sama kehidupan. Nah, ini yang dikatakan di ayat 24, pasal 2 ayat 24 sampai 25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Ya, dia menyelipkan di antara tulisannya tentang kritikan dia, tentang pesimisnya dia sama kehidupan ini. Dia bilang, yang bisa kita lakukan, ya udah pasti kerjaan itu menjemukan. Pekerjaan itu menyusahkan. Tapi lebih baik, lebih baik kita menikmatinya. Kita makan dan minum dan bersenang-senang dengan hasil jerih payah kita. Artinya menikmati apa yang kita peroleh. Dan ini juga kabar baik. Sayangnya saya nggak bisa tunjukin ayatnya sekarang karena udah nanti waktunya makin panjang. Tapi kalau Bapak sudah baca Alkitab, Bapak sudah akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menikmati jerih payah kita. Tuhan mengingatkan untuk memberi, Tuhan mengingatkan untuk kita peduli pada orang yang kesusahan, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menyimpan untuk hari depan ya, untuk bijaksana mengolah keuangan. Tuhan menyuruh kita untuk tidak sampai diperbudak oleh cinta akan uang, supaya jangan kamu bekerja cuma demi uang, cinta akan uang kamu ya, untuk kebanggaan, kesombongan pribadi, untuk memandang bahwa pekerjaan kamu adalah diri kamu ya, bahwa kamu bukan pekerjaan kamu, bahwa kita ini anak Tuhan. Ya, bukan bukan budak dari pekerjaan kita. Tapi dia juga memberikan kesempatan, anugerah kepada kita untuk menikmati apa yang kita sudah kerjakan. Jadi kalau kita punya hasil yang baik, kita udah saving, kita punya waktu untuk menikmatinya, nikmatilah. Jangan rasa bersalah. Gitu. Jangan juga pikir selalu ketakutan bahwa nanti gimana nanti, nanti gimana nanti, nanti gimana nanti. Betul kita perlu persiapan untuk masih hari-hari selanjutnya, punya simpanan dan lain-lain. Saya nggak pernah menentang itu juga. Itu penting. Tapi ketika kita diberikan berkat oleh Tuhan, kita bisa menikmati, terutama bersama orang-orang yang kita sayangi juga. Nikmatilah. Tapi ini, kita ingat, ini dari tangan siapa? Ya, bukan lalu saya itu nih karena saya rajin, saya karyawan teladan, ya, makanya saya dapat bonus segala gitu. Ingat, dari siapa kita dapat? Dari Tuhan, gitu. Dan kalau di luar dia, berarti di luar, kalau di luar itu apa? Di luar aturan Tuhan, di luar kehendak Tuhan, di luar koridor atau batasan-batasan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kita nggak bisa menikmati apapun dengan semaksimal mungkin gitu. Ya. Makanan, kalau kita makan di luar batasan Tuhan yang Tuhan bilang jangan sampai kita jadi orang yang rakus gitu ya. Ya, kita akhirnya jadi sakit gitu. Sakit penyakit masuk dalam tubuh kita. Oh, tidur juga jangan kelamaan, biarpun tidur itu nikmat. Ada batasannya. Kalau kita lakukan itu di luar dia, di luar aturan yang kehendak dia, di luar kebenaran firman Tuhan, ya akan kita peroleh kehancuran juga. Jadi ingat, ya, kesadaran bahwa pekerjaan dan hasilnya adalah anugerah Tuhan, itu bisa meluputkan kita dari perasaan sia-sia dan frustrasi. Kalau hasilnya nggak bagus gimana? Ya, berarti memang bukan bagian saya. Tuhan nggak kasih kesuksesan itu ke tangan saya. Tapi kalau dapat gimana? Kita tahu bahwa ini anugerah Tuhan. Kalau kalau kita udah kerja keras yang dipuji orang lain ternyata, kita nggak perlu sampai kecewa, kita mau marah silahkan, kita kesel ya, rasa nggak dihargai, ya itu sah-sah aja. Tapi kalau kita ingat kembali, tapi ya ini semua anugerah kan. Sedang pekerjaan ini pun Tuhan yang kasih. Saya bisa sehat, itu Tuhan yang kasih. Dan kalau semuanya dari Tuhan, kenapa saya yang minta dipuji?
Tuhan lah yang layak dipuji. Ya udah, kita bisa bersyukur gitu. Kita diluputkan dari merasa bahwa ngapainlah capek-capek. Termasuk pekerja dari rasa frustrasi bahwa kita udah berikan yang terbaik, tapi hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Karena kita tahu yang punya siapa dan yang mengatur siapa, yaitu Tuhan sendiri. Oke? Nah, selanjutnya di Pengkhotbah 3:22 dia matanya juga, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa yang akan memperhatikan kepadanya apa yang akan terjadi sudah dia. Pengkhotbah mengingatkan bahwa gini, apa yang bisa kamu lakukan dalam pekerjaan yang akan kamu lakukan? Bergembiralah. Kenapa? Itu bagian kamu. Nikmati apa yang menjadi bagian kamu. Karena kamu nggak tahu apa yang terjadi besok. Ini mengingatkan kita akan kerapuhan hidup kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan, the best that we can do today is to enjoy our work. Ya, untuk bersuka cita dalam pekerjaan kita. Menikmati apa yang kita kerjakan. Nah, saya bukan mau nakut-nakutin. Tapi minggu lalu minggu yang aneh bagi saya. Bagi keluarga kami mungkin khususnya. Karena nggak tahu ya, saya nggak tahu Bapak Ibu merasa apa tidak. Kan moga-moga sih nggak merasa juga. Tapi akhir minggu yang lalu itu saya mendapatkan banyak berita tentang orang meninggal dunia. Dan meninggal dunianya itu yang mendadak gitu. Ada sekitar 6 berita duka cita yang saya dengar dalam 2 hari, Sabtu dan Minggu. 6 orang meninggal. Dan yang ada kenalan sama kami dan lain-lain. 3 atau 2 di antaranya itu seumur saya. 41, 42. Serangan jantung. Mendadak aja gitu. Jatuh di rumah. Jatuh di mana. Dan ya betapa mengejutkan bagi banyak orang. Dan saya jadi teringat bahwa ya kita nggak pernah tahu sampai berapa kita dikasih waktu untuk hidup dan bekerja. Dan untuk produktif. Kita nggak pernah tahu. Hari ini puji Tuhan kita sehat. So, yuk kita coba ingat lagi. Siapa sih yang tahu mas hari esok? Kecuali Tuhan. Oleh karena itu, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa tahu besok bakal jadi apa. Hari ini, apakah kita sudah isi dengan bergembira karena apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya. So, nah, terus berlanjut ke maju ratusan tahun kemudian, Rasul Paulus menulis suatu surat kepada jemaat di Korintus. Nah, di akhir suratnya dia menasihati jemaat ini supaya hidup dalam Tuhan, menegur dosa-dosa mereka, ya, menyuruh mereka kerjasama, menyuruh mereka saling mengasihi. Lalu di akhir dia bilang gini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus bilang begini, kamu jangan goyah ya, berdirilah teguh. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Oh, pekerjaan Tuhan berarti ini kerja di gereja ya, pelayanan ya. Bukan. Karena pekerjaan Tuhan itu semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua sedang melayani Tuhan. Bedanya kita melayani di dunia marketplace. Gitu. Karena siapa pemimpin tertinggi dalam hidup kita? Ya Tuhan. Memang ada bos di perusahaan. Tapi bos di atas segala bos ya Yesus. Gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, ini pekerjaan Tuhan. Bapak apa habis ini habis ini kerjaan Tuhan. Yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita kerjakan memang di tempat tertentu gitu, tempat tersebut dengan jabatan itu. Dan kita mengerjakannya kan nggak sendirian. Tuhan menyertai kita katanya. Jadi Paulus bilang gini, dalam persekutuan dengan Tuhan, katanya, jerih payahmu yang kamu kerjakan ini nggak sia-sia loh, ya, nggak sia-sia. Memang mungkin gajinya nggak naik-naik, ups, ya, mungkin gajinya nggak naik-naik, mungkin segini-segini aja. Kayaknya sia-sia saya jadi pegawai teladan juga nggak ada apresiasi apapun. Ya mungkin begitu, tapi gini, di mata Tuhan nggak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan semua kita perbuat. Lalu di Efesus 6 ayat 5 sampai 8 ini ayat terakhir. Saya nggak akan panjang-panjang, gitu ya. Siapa tahu ada waktu istirahat bisa istirahat lebih lama, gitu ya. Nah, ini di Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Pada saat itu jemaat di Efesus itu campuran Bapak Ibu. Ada yang orang kaya, ada yang orang miskin.
Dan yang menarik pada waktu itu karena masih ada perbudakan, walaupun perbudakannya bukan perbudakan gaya gaya orang kulit hitam di Amerika ya. Orang orang kulit di Amerika itu kan orang bule, istilahnya orang kulit putih itu menculik atau kadang membeli ya orang-orang kulit hitam dari negara asal mereka. Mereka di negara asal mereka kalah sama kerajaan-kerajaan itu, mereka saling perang. Kerajaan yang menang kan memperbudak kerajaan yang kalah. Nah, yang kalah ini kadang dijual sama orang-orang hitam sendiri, kadang dijual juga sama saudara-saudara mereka. Dan orang kulit putih beli, bawa ke Eropa, bawa ke Amerika gitu. Lalu diperlakukan dengan sangat buruk, karena dianggap sebagai milik gitu. Nah, pada waktu itu di jemaat-jemaat Kristen yang awal-awal mula Paulus layani, itu ada perbudakan, masih ada. Oh, perbudakannya beda kok, nggak separah itu. Budak-budak itu masih diperlakukan dengan baik, tapi tetap aja pembantu, istilahnya ya, pembantu dan dia punya utang kadang-kadang dan rendah emang derajatnya. Nah lucunya kadang jemaatnya ini majikannya Kristen, hamba-hambanya juga Kristen, gitu percaya Tuhan gitu sih. Dan apa nasihat Paulus yang Tuhan pakai Paulus untuk memberi nasihat pada jemaat-jemaat Kristen yang kerja sama tuannya ini, yang bukan orang-orang boleh dibilang terhormat atau orang hebat, mereka orang-orang biasa. Dia bilang gini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi Paulus mengatakan, kamu taat sama Kristus, ya oke. Perbuat seperti itu juga sama Tuhan-Tuhan kamu. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Dari dulu gitu penyakit kita ya teman-teman ya. Kalau ada pemimpinan baru kita sok sibuk ya supaya kelihatannya menyenangkan gitu. Ya ada kalanya kita seperti itu gitu. Dari dulu ternyata. Dan Paulus kasih tahu jangan kayak gitu, jangan cuma untuk menyenangkan hati orang, tapi lakukanlah apa? Sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Tuh. Bahkan bekerja pun itu bagian dari melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu ditetapkan sampai hari ini ada di suri teks ini. Ini kehendak Tuhan. Kerjakanlah dengan maksimal. Ya. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani bos, bukan. Melayani Tuhan. Dan bukan manusia. Kamu tahu. Nah, ini Paulus kayak memberi penekanan. Kamu udah tahu kok ini. Kamu udah tahu. Saya ulangin lagi aja. Kamu tahu. Setiap orang, iya. Sampai hari ini pun, iya. Sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada ada di kantor hari ini, setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, apapun statusnya, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. So, Bapak Ibu Saudara yang sedang mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan benar, sesuai instruksi, sesuai SOP, nggak mau aneh-aneh, nggak mau main curang, kerjanya disiplin, ya, bekerja sama dengan teman-teman, ya, itu baik, baik. Dan kabar baiknya juga, saudara akan menerima balasannya dari Tuhan. Saya nggak tahu balasannya apa ya. Saya nggak mau janjiin apapun. Ya, naik gaji atau naik pangkat. Tuhan yang tahu, Tuhan yang pegang. Tapi kadang-kadang kita nggak selalu dapat memang apa yang kita harapkan. Misalkan saya pengen naik gaji. Nggak, Tuhan mungkin balas lewat cara yang berbeda. Tapi waktu kita menyadari ini, kita dimampukan untuk bersuka cita dalam pekerjaan kita. Karena kita tahu bahwa dalam Tuhan, pekerjaan kita tidak sia-sia. Bahkan ada upah yang kekal. Tuhan bukan cuma membalaskan kepada kita di bumi ini aja. Tuhan juga mau menunjukkan berkatnya kepada kita nanti kalau kita sudah sampai di surga gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu ini semua, maka kita bukan lagi cuma sebatas digerakkan oleh gaji, bonus, insentif, fasilitas, tapi orang Kristen tuh punya tenaga penggerak lain yang dia miliki lewat persekutuannya dengan Tuhan. Bahwa dia tahu bahwa Bapa di surga, Bapanya, Tuhan Yesus yang sudah mati dan selamatkan dia, dan Roh Kudus yang ada di dalam dia, itu membantu dia, menyertai dia, membuat dia mampu giat, dan akhirnya juga akan memberikan balasan, upah. Dan nggak ada yang sia-sia dari apa yang kita kerjakan. Semua diperhitungkan. Dan ada upah yang kekal bagi kita semuanya. Inilah
tenaga penggerak kita, Bapak Ibu Saudara. So, nggak perlu tamping, nggak perlu pailan, uh, tetap semangat bekerja, tetap sukacita, ya. Tetap ini memang kita akan selalu perlakuan nggak enak dari customer, rekan sekerja, bos, ya nggak ada yang baru sih sebenarnya. Tapi tadi, biarlah kekuatan dan sukacita itu bukan datang dari luar, tapi datang dari Roh Kudus, dari Tuhan yang tinggal dalam diri kita, yang telah menebus kita, selamatkan kita, jadikan kita miliknya. Dan itu memberi kekuatan, jaminan bahwa pekerjaan kita tidak sia-sia. Ada hasil yang menantikannya. Bentuknya kita nggak tahu, tapi pasti Tuhan akan sediakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami selalu ingatkan untuk bersuka cita dalam pekerjaan kami, karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang membuat pekerjaan kami berhasil. Tuhan yang membuat segalanya tidak ada yang sia-sia. Dan Tuhan juga yang pada akhirnya menyediakan upah bagi kami semuanya. Kami tidak selalu dapat yang enak di dunia ini, benar, karena dosa. Kami tahu bahwa di dalam dunia ini, selama kami hidup dalam dunia ini, maka selalu ada yang mengecewakan. Selalu ada yang terasa berat, frustrasi, dan mungkin malah membuat kami merasa ini semua sia-sia. Tapi Tuhan, kami bersyukur. Engkau sudah mati bagi kami, selamatkan kami. Kami jadi milik-Mu. Sehingga sekarang kami ada di dalam Engkau. Dan di dalam Engkau, seperti yang Engkau katakan firman-Mu, tidak ada yang sia-sia. Dan ada upah yang menantinya. Biarnya di sukacita kami, tenaga penggerak kami setiap hari. Bekerja dengan ucapan syukur, bekerja seperti melayani, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang telah mengasihi kami luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak Tuhan di Suritex ini yang sama-sama bekerja, saling menguatkan di dalam persekutuan mereka. Engkau yang pakai mereka luar biasa, jadi saksimu di dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka masing-masing, pasangan, anak, semuanya Tuhan berkati. Kesehatan mereka, Tuhan berkati melimpah. Dan biarlah Tuhan juga yang memperlihatkan mereka berbeda dibandingkan teman-teman sekerja mereka. Mereka jadi saksi bagi teman-teman sekerja mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami selesai beristirahat, biarlah kami juga siap untuk kembali. Bukan melayani manusia, tapi sesungguhnya melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Ariel buat semangatnya. Siapa yang udah jadi bersukacita setelah mendengar firman Tuhan. Soalnya kita bisa terus dalam kerjaan kita melakukannya. Ada dalam persekutuan dengan Dia. Pengumumannya kan kita ada doa bersama di jam 12 di ruang 2. Lalu nanti di 2 minggu lagi kita akan persekutuan lagi, masih melalui itu. Terima kasih semuanya, selamat bekerja kembali. Thank you Pak Selamat Ria. siang. Terima kasih semuanya ya. Oke, Bapak Ibu, Tuhan Terima berkati kasih, ya. Pak. Sama-sama, Tuhan berkati Bapak Ibu. Ya, saya keluar ya.